Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Bayu Istiawan dari kelas 12 TSM 1 nomor 4. Di sini saya akan mengulas kembali film Guru-Guru Gokil. Guru-Guru Gokil boleh saja menyandang status sebagai film orisinal Netflix kedua dari Indonesia. Namun status itu tidak memberikan jaminan bahwa film ini akan bisa memukau. Kenyataannya, film yang dibintangi dan produseri oleh Dian Sastrowardoyo ini belum bisa memenuhi ekspektasi, walaupun juga tak bisa dibilang sepenuhnya mengecewakan. Padahal film ini terbilang menjanjikan dengan cerita yang menarik dan segar dibanding film drama komedi serupa. Guru-Guru Gokil mengisahkan seseorang bernama Taat Pribadi atau Gading Martin yang berambisi menjadi orang sukses. Baginya kesuksesan berarti memiliki banyak uang. Pekerjaan apapun rela ia lakukan demi mendapatkan uang, asalkan tidak bekerja sebagai guru. Ia telah lama membenci profesi yang disebut pahlawan tanpa tanda jasa, disebut karena suatu hal. Namun pada akhirnya ia justru menjadi guru karena hanya itulah pekerjaan yang ada untuknya. Ide cerita tersebut sayangnya kurang dianggap dengan maksimal. Ada beberapa kekurangan besar yang kemudian membuat film ini terasa kurang berkesan. Bila tidak ada kekurangan besar, saya yakin film ini bisa jauh lebih baik. Kekurangan besar yang cukup fatal dalam film ini adalah kemunculan konflik yang terasa dipaksaan, yaitu ketika gaji guru satu sekolahannya tempat Taat mengajar dicurit perampok. Sementara itu motivasi karakter antagonis yang dimintai oleh Pak Lee, Kiki Narendra sebagai otak dari perampokan kurang bisa dipahami. Memang sepanjang film Pak Lee digambarkan sebagai penjahat yang misterius, tetapi itu tidak saja cukup. Motivasi ini merintahkan perampok harus tetap jelas agar konflik yang muncul terasa natural. Bila tidak akan terasa dipaksaan dan mengada-ada seperti yang terjadi pada film ini. Hal itu diperparah dengan perpindahan Pak Le sebagai suatu karakter seperti tidak konsisten. Padahal konsisten atau karakter sangat penting karena berdampak pada logika cerita, baik untuk karakter antagonis atau protagonis. Pernyataan Pak Le sontak membuat saya berpikir dan mempertanyakan logika cerita film ini. Kalau uang itu tidak berarti baginya dan sudah kaya, buat apa ia merampok? Padahal kisah perampok ini ditempatkan sangat penting dalam film hingga menjadi landasan cerita. Kekurangan lain dalam film ini adalah perlibatan saat membantu guru-guru bertindak untuk kembali merebut gaji yang dicuri. Taat dengan menggambar tato dan membantu guru menangkap perampok. Dengan pengantar yang seadanya, seketika murid-murid langsung membantu guru Rabi Mandra dan Tanya Yuson selalu menulis naskah sekolah mengambil jalan pintas saat membuat adegan itu. Bagaimanapun menyampaikannya, yang penting satu bagian cerita selesai. Memang cukup mengharumkan melihat murid dan guru saling membantu, apalagi dalam film yang fokus tentang guru. Tapi lama-lama lelah juga melihat adegan seperti itu. Pada akhirnya keterlibatan murid hanya sebatas formalitas. Terlepas dari kekurangannya, film yang disutradari Samaria Simanjuntak ini layak mendapat pujian atas penggambaran profesi guru di Indonesia. Film ini menggambarkan guru sangat nyata, bagaimana mereka mendapat gaji sangat kecil meski pekerjaannya tidak mudah. Belum lagi profesi guru kurang dihargai dan masih dipandang sebelah mata. Selain itu, film ini juga menggambarkan kondisi nyata dan bantuan dari pemerintah yang kecap kali telat cair padahal sekolah sedang benar-benar membutuhkan. Saya rasa semua itu kritik yang sangat tepat disampaikan di tengah situasi Indonesia saat ini. Dari segi akting, pemeran dalam film ini tampil dengan baik. Kualitas akting Gading Martin
sebagai pemeran utama dalam film ini terbilang bagus. Namun bila membandingkan Faradina sebagai pemeran pembantu, Faradina tampil lebih. Ya, sekian review film Guru-Guru Gokil tadi dari saya. Menurut saya cukup menarik untuk ditonton, apalagi ini juga para pemerannya juga artis-artis terkenal. Mungkin jika ada kekurangan dari film ini bisa ditonton sendiri. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada ucapan atau kata-kata yang kurang tepat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang semuanya harus dilakuin sendiri, lakuin sendiri, Bu. Kalau Ibu butuh bantuan, aku siap bantu.